Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami kepemimpinan dalam berwirausaha. Bisnis usaha Cokoban atau Cokobanana. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kepemimpinan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mela Sandra MM. Baik, saya Mila Amelia sebagai moderator, dan ada teman-teman saya, Rizky Ramdhani, Muhammad Hamdan Al-Majid, Nur Fitria Turmaningsih, dan Syifa Aulia. Langsung saja, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada latar belakang. Dalam era dinamika bisnis yang terus berkembang, pemimpin bisnis tidak lagi hanya diukur oleh kemampuan mereka untuk mengelola operasional dan keuangan, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mampu menghadapi tantangan dengan cara yang inovatif dan kreatif. Pemimpin bisnis kreatif menjadi semakin penting sebagai kunci untuk merespon perubahan pasar yang cepat dan menggali potensi baru dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Pemimpin bisnis kreatif menonjol karena kecakapan mereka dalam memimpin dengan pendekatan yang tidak konvensional, menciptakan lingkungan di mana ide-ide segar dapat berkembang dan memotivasi tim untuk mencari solusi yang unik. Mereka tidak hanya melihat perusahaan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai laboratorium inovasi di mana gagasan baru dapat diuji dan diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada buah pisang adalah buah yang dapat dijadikan sumber berbagai jenis olahan, misalnya keripik pisang, pisang coklat, banana cake, dan sebagainya. Keripik pisang adalah produk yang sangat populer dan banyak digemari oleh kalangan masyarakat. Pada umumnya keripik pisang yang sering dijual di pasaran memiliki dua rasa, yaitu asin dan manis. Namun pada keripik pisang juga dapat diberi varian rasa seperti pisang keju, keripik pisang vanila, keripik pisang coklat, dan lain-lain. Dalam memproduksi serta melakukan pemasarannya, keripik pisang jenis ini tentu sangat mudah dan mampu menarik perhatian konsumen sehingga mampu meningkatkan penghasilan atau omset pelaku usaha. Biasanya setiap pelanggan membeli produk keripik pisang dalam jumlah banyak. Keripik pisang dengan bahan bakunya juga sangat mudah diperoleh, bisa dari pedagang pisang eceran hingga pendistribusian atau distributor pisang yang sudah ke jenjang menengah dalam usahanya. Selanjutnya ada pemimpin bisnis yang kreatif. Pemimpin bisnis yang kreatif adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan elemen-elemen kreatif dan inovatif dalam gaya kepemimpinan mereka untuk mencapai tujuan bisnis. Mereka tidak hanya fokus pada tugas-tugas manajerial konvensional, tetapi juga mendorong ide baru, pemikiran yang out of the box, dan inovasi di seluruh organisasi. Pemimpin bisnis yang kreatif adalah individu yang tidak hanya mengelola operasional dan keuangan suatu perusahaan, tetapi juga mendorong dan memfasilitasi keberhasilan melalui inovasi dan kreativitas. Mereka memimpin dengan membuka pintu bagi ide-ide baru, merangsang pemikiran di luar kebiasaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang memupuk bakat kreatif tim. Pemimpin bisnis kreatif bersikap fleksibel terhadap perubahan, memotivasi anggota tim untuk berkolaborasi dalam mengeksplorasi solusi baru, dan memiliki visi yang menginspirasi untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih maju dan berinovasi. Di sini ada Cokoban atau keripik pisang coklat adalah produk inovatif yang menggabungkan dua elemen yang disukai oleh banyak orang, pisang dan coklat. Produk ini menciptakan pengalaman kuliner yang unik dengan memadukan kelembutan pisang dengan kelezatan coklat. Cokoban atau keripik pisang coklat telah menjadi daya tarik dalam dunia kuliner karena menyajikan kombinasi rasa yang luar biasa dan memenuhi keinginan akan camilan yang lezat dan bergizi. Pertama-tama, pisang yang dipilih dengan cermat dipotong tipis-tipis menciptakan keripik yang ringan dan renyah. Selanjutnya, setiap potongan pisang tersebut dilapisi dengan lapisan coklat yang kaya rasa. Proses produksi ini memastikan bahwa setiap gigitan memberikan harmoni sempurna antara manis, alami pisang dan kekayaan rasa dari coklat. Selain kelezatan rasa, Cokoban atau keripik pisang coklat juga menawarkan keunggulan gizi. Pisang mengandung berbagai nutrisi seperti potasium, vitamin C, dan serat. Sementara coklat memberikan sensasi nikmat tanpa meninggalkan rasa bersalah. Produk ini tidak hanya memuaskan selera, tetapi juga memberikan energi yang baik dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan konsumen.
Munculnya cokoban atau keripik pisang coklat juga mencerminkan tren konsumsi yang semakin berkembang menuju produk makanan yang sehat dan inovatif. Di tengah kesadaran akan gaya hidup sehat, produk ini berhasil menyuguhkan alternatif tampilan yang mengaburkan rasa yang luar biasa dengan manfaat kesehatan. Dengan pengenalan produk yang unik dan mengunggah selera ini, cokoban atau keripik pisang coklat terus menarik perhatian konsumen dan menjadi bagian penting dari evolusi industri makanan ringan. Makalah ini akan mengeksplorasi lebih jauh tentang industri dan kepemimpinan bisnis di balik keberhasilan produk yang memadukan pisang dan coklat ini. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Ramdhani yang telah menjelaskan pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri utama dari pemimpin bisnis yang kreatif melibatkan satu yaitu inovatif. Pemimpin ini memiliki kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk tantangan bisnis. Mereka berani mengambil resiko dan mencari cara baru untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu fleksibel. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi ketidakpastian adalah kunci dalam kepemimpinan kreatif. Pemimpin ini tidak terpaku pada cara-cara lama dan terbuka terhadap evolusi dan perubahan. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Mendorong kerja tim dan kolaborasi adalah aspek penting. Pemimpin kreatif memahami bahwa kontribusi dari berbagai perspektif dapat dihasilkan ide-ide yang lebih inovatif. Yang keempat yaitu mendorong budaya kreatif. Pemimpin bisnis yang kreatif tidak hanya menciptakan ide-ide sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kreativitas didorong dan dihargai. Mereka membangun budaya perusahaan yang mendukung eksperimen dan gagasan baru. Yang kelima yaitu visioner. Pemimpin kreatif memiliki pandangan jangka panjang dan mampu melihat peluang di masa depan. Mereka menginspirasi tim dengan visi yang menantang dan ambisius. Yang keenam yaitu komunikatif. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif adalah kunci. Pemimpin kreatif dapat mengkomunikasikan visi mereka dengan jelas dan menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam proses inovasi. Dan yang ketujuh yaitu menghargai diversitas dan inklusivitas. Pemimpin kreatif menghargai perbedaan pendapat dan mempromosikan keberagaman dalam tim. Mereka menyadari bahwa ide-ide kreatif sering muncul dari perspektif yang beragam. Yang ke-8 yaitu keberhasilan. Pemimpin bisnis yang kreatif dapat memberikan dampak positif pada inovasi produk, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan di pasar yang terus berubah. Selanjutnya yaitu cara menjadi pemimpin di bisnis cokoban atau keripik pisang coklat. Menjadi pemimpin bisnis yang sukses melibatkan serangkaian langkah yang komprehensif. Pertama, peroleh pendidikan dan pengalaman di bidang yang relevan untuk membangun landasan pengetahuan dan keterampilan praktis. Pahami dengan cermat industri dan pasar tempat bisnis Anda beroperasi, identifikasi tren dan peluang strategis. Budayakan keterampilan kepemimpinan termasuk kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan. Bangun hubungan dan jaringan yang kuat dengan rekan bisnis, mentor, dan profesional lainnya untuk mendukung pertumbuhan pribadi dan bisnis Anda. Penting untuk memahami kebutuhan dan aspirasi karyawan, membangun tim yang kuat, dan memotivasi melalui komunikasi terbuka dan kolaborasi. Selanjutnya, jadilah kreatif dan inovatif. Dorong pemikiran kreatif di antara anggota tim dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Teruslah mengembangkan diri melalui pembelajaran terus-menerus, baik melalui pelatihan formal maupun pembacaan. Komunikasikan visi dan tujuan dengan jelas kepada tim dan berikan dukungan untuk pertumbuhan dan pengembangan mereka. Berikutnya adalah bagaimana cara menjadi pemimpin bisnis di cokoban atau keripik pisang coklat. Yang pertama yaitu pemahaman industri. Pelajari dengan skema industri cokoban atau keripik pisang coklat termasuk tren pasar, keinginan konsumen, dan strategi pesaing. Pahami karakteristik unik dari produk tersebut dan identifikasi peluang inovatif. Yang kedua yaitu visi inovatif. Kembangkan visi yang inovatif untuk bisnis Anda. Pertimbangkan cara untuk membedakan produk Anda dari yang lain, entah melalui rasa yang unik, kemasan yang menarik, atau nilai tambah lainnya. Yang ketiga yaitu budayakan kreativitas dalam tim. Bangun tim yang mendukung kreativitas, mendorong anggota tim untuk berkontribusi dengan ide-ide baru, dan menciptakan lingkungan di mana gagasan inovatif dapat tumbuh. Lalu yang keempat, eksplorasi rasa baru dan inovasi produk. Aktif dalam eksplorasi rasa baru dan inovasi produk. Pertimbangkan untuk mengadakan sesi pengujian rasa dan eksperimen dengan varian produk yang baru.
Yang kelima yaitu kolaborasi dengan ahli kuliner atau food scientist. Jalin kerjasama dengan ahli kuliner atau ilmuwan makanan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kombinasi rasa, tekstur, dan teknologi pembuatan produk. Selanjutnya yaitu terapkan desain kreatif pada produk dan kemasan. Gunakan desain kreatif pada produk dan kemasan Anda. Estetika yang menarik dapat meningkatkan daya tarik visual dan membantu produk Anda mencolok di pasar. Dan yang selanjutnya yaitu sesuaikan dengan tren keberlanjutan. Pertimbangkan aspek keberlanjutan dalam proses produksi dan bahan baku. Konsumen semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan memasukkan elemen ini dapat menjadi nilai tambah. Selanjutnya, gunakan media sosial dan pemasaran kreatif. Manfaatkan media sosial dan strategi pemasaran kreatif untuk mempromosikan produk Anda. Berbagi cerita di balik pembuatan produk dan melibatkan pelanggan dapat membangun koneksi emosional dengan merek Anda. Selanjutnya yaitu terima umpan balik pelanggan secara teratur. Dapatkan umpan balik pelanggan secara teratur. Pelanggan dapat memberikan wawasan berharga tentang preferensi mereka, membantu Anda terus meningkatkan dan mengadaptasi produk Anda. Selanjutnya, terus belajar dan ikuti tren industri. Tetap terbuka terhadap pembelajaran terus-menerus dan ikuti perkembangan tren industri. Kreativitas seringkali muncul dari pemahaman yang mendalam tentang perubahan di pasar. Selanjutnya, pertimbangkan penggunaan bahan baku lokal atau unik. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menggunakan bahan baku lokal atau unik yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dan menambah daya tarik produk Anda. Selanjutnya, keberanian mengambil resiko yang terukur. Dalam bisnis yang kreatif, terkadang diperlukan keberanian untuk mengambil resiko yang terukur. Berani mencoba hal-hal baru dapat membuka pintu bagi inovasi yang signifikan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Nur Fitria karena telah memaparkan penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sipa Aulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada aktivitas pemimpin dalam bisnis cokoban atau keripik pisang coklat. Pemimpin berwenang untuk memberikan arahan ataupun penutupan kepada setiap bawahannya, baik kepada manajer maupun karyawan perusahaan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mengelola organisasi dengan baik dan mampu mengaruhi konstruktif orang lain. Fungsi pemimpin dalam organisasi diantaranya adalah menetapkan dan memantapkan tingkatan tujuan dan nilai kelompok, menetapkan dan mengintegrasikan bermacam-macam corak pikiran yang ada dalam suatu kelompok, dan mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan kemampuan para anggota kelompok dengan serta membantu para anggota memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri dengan realitas eksternal dan berhubungan dengan kebutuhan operasional. Seseorang yang akan berhasil menjadi pemimpin adalah individu yang ambisius, memiliki tingkat energi yang tinggi, berkeinginan kuat, percaya diri, cerdas, berpengetahuan mendalam, jujur, dan fleksibel. Aktivitas pemimpin bisnis cocoban atau keripik pisang yang ideal mencakup sejumlah tindakan strategis untuk mengelola dan mengembangkan bisnis tersebut. Selanjutnya adalah berikut beberapa aktivitas yang dapat dianggap ideal. Yang pertama ada riset pasar dan analisis tren. Pemimpin bisnis perlu secara teratur melakukan riset pasar untuk memahami tren konsumen, persaingan, dan peluang di industri cocoban atau keripik pisang. Analisis ini akan membantu dalam merancang strategi bisnis yang relevan. Yang kedua ada pengembangan produk dan inovasi. Terlibat aktif dalam pengembangan produk baru dan inovasi. Pemimpin harus menciptakan varian rasa baru, menggali potensi bahan baku unik, dan terus mempengaruhi portofolio produk untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berkembang. Yang C ada manajemen rantai pasok. Pemimpin yang perlu mengelola rantai pasok dan efisien. Ini melibatkan pengetahuan ketersediaan bahan baku, negosiasi dengan pemasok, dan memastikan rantai pasok yang berkelanjutannya. Selanjutnya ada strategi pemasaran kreatif. Mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif untuk media sosial untuk menjangkau target pasar dengan lebih baik.
Yang E ada pengelola kualitas produk. Menjaga dan meningkatkan standar kualitas produk, pemimpin bisnis perlu memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertinggi untuk mempertahankan reputasi merek. Selanjutnya ada F, berkelanjutan dan kemitraan lokal. Mendorong keberlanjutan dalam operasi bisnis dan menjalin kemitraan dengan pemasok lokal. Ini tidak hanya menciptakan dampak positif pada lingkungan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Selanjutnya ada G, manajemen keuangan yang bijak. Mengelola keuangan bisnis dengan bijak, pemimpin harus memahami aspek-aspek keuangan, mengelola anggaran dengan efisiensi, dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Yang H, pengembangan tim dan pelatihan. Membangun tim yang berkomitmen dan berkinerja tinggi. Ini melibatkan identifikasi bakat, pengembangan keterampilan melalui pelatihan, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung kreativitas dan inovasi. Yang I ada analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data. Penggunaan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis perlu memanfaatkan data pelanggan, tren penjualan, dan metrik bisnis lainnya untuk membuat keputusan yang informasional dan strategis. Selanjutnya ada J, pelayanan pelanggan yang unggul. Memastikan pelayanan pelanggan yang unggul, pemimpin bisnis harus menjaga hubungan positif dengan pelanggan, merespon umpan balik, dan memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada si Pak Aulia karena telah menjelaskan pemaparannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hamdan Al-Majid. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Nilai universal dalam kepemimpinan. Menurut Indef.com 2021, nilai-nilai kepemimpinan diantara adalah mempengaruhi visi, kejujuran, gairah, integrasi. Nilai-nilai kepemimpinan menurut Bailon 2013 yaitu temperamen, keterbukaan, kejujuran, integritas, gairah, dan antusiasme, inovasi dan kreativitas, keberanian dan kerendahan hati, serta kepercayaan. Beberapa nilai-nilai universal dalam kepemimpinan. Yang A, mempengaruhi pengaruh mengacu pada kemampuan untuk mendorong, motivasi, dan membimbing orang lain untuk berpikir atau bertindak dengan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengaruh adalah karakteristik yang menentukan dari kepemimpinan, karena itu berarti memiliki kemampuan untuk memberdayakan orang lain dalam memilih tindakan dan keyakinan tertentu daripada memaksa mereka ke dalam tindakan dan keyakinan tersebut melalui manajemen mikro. Ada beberapa cara efektif untuk melihara hubungan yang bermakna dengan orang lain di tempat kerja. Menurut Indef.com 2021, diantara lain adalah: yang pertama, menunjukkan minat yang tulus pada orang lain dan pekerja mereka. Yang kedua, bersikap murah hati dengan umpan balik positif, dorongan dan dukungan. Yang ketiga, bersikap jelas dengan orang lain dan berkomunikasi jujur dan konsisten. Yang keempat, sengaja menghabiskan waktu berkualitas dan percakapan dengan orang lain. B. Visi. Visi mengacu pada pengetahuan pemimpin tentang apa tujuan dan sasaran dan rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Visi adalah nilai inti yang penting bagi setiap pemimpin, karena mereka harus mampu mengkomunikasikan secara efektif kepada tim mereka atau tujuan perusahaan dan mengapa itu penting. Indef.com 2021. Seorang pemimpin yang berpikiran maju dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan yang sedang berkembang. Pemimpin visioner adalah individu yang memandu bisnis menuju perubahan positif dan meningkatkan momentum melalui pengambilan keputusan jangka panjang yang bijaksana. Kepemimpinan visioner sangatlah penting. Berikut beberapa saran tentang cara mengembangkan keterampilan sebagai pemimpin visioner. Menurut Indef.com 2021, kepemimpinan visioner membuat masa depan dan kemungkinan lebih jelas, lebih terlihat, dan dapat dicapai bahkan jika itu ada di masa depan. Hudson 2015. C. Kejujuran. Ciri
Ciri kepribadian jujur telah diidentifikasi sebagai karakteristik kepribadian yang didukung secara universal sebagai elemen kepemimpinan, menurut Raven 2005. Kejujuran adalah salah satu nilai penting dalam menjadikan pemimpin yang dapat dipercaya. Kejujuran mengacu pada kemampuan untuk mendiskusikan topik dengan orang lain secara jelas dan jujur. Transparansi sangat erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika karyawan tahu bahwa mereka dapat mengandalkan apa yang pimpinan katakan dan janjikan, hal itu membangun percayaan dan rasa hormat mereka kepada pemimpin dan membuat menjadi pemimpin yang lebih efektif. D. Gairah atau passion. Gairah atau passion. Gairah adalah perasaan puas dan motivasi yang mendorong pimpinan untuk terus bekerja untuk mencapai tujuan. Bahkan ketika pemimpin menghadapi tantangan atau kemunduran yang tidak terduga, ketika pemimpin benar-benar bersemangat dengan pekerjaan yang mereka lakukan, semangat ini terlihat oleh anggota tim mereka. Ini menciptakan budaya di anggota tim merasa terinspirasi untuk juga menjadi bersemangat tentang pekerjaan mereka, yang menghasilkan produktivitas yang lebih besar di seluruh perusahaan, menurut Indeed.com 2021. Semangat seorang pemimpin adalah membantu setiap orang membuat organisasi untuk melibatkan hati dan jiwa, bukan hanya pikiran. Para pemimpin tersebut bersemangat tentang fakta bahwa seseorang tidak dapat memiliki yang terakhir tanpa yang pertama. Pemimpin akan membantu setiap orang untuk menciptakan masa depan mereka dan akan membantu setiap orang menciptakan masa depan mereka. Pemimpin akan membantu setiap orang untuk menciptakan masa depan mereka dan membangun impian seorang. Bailon 2013. Tim akan menghormati pemimpin dan jika seorang pemimpin ingin mereka memberikan segalanya, maka pemimpin harus bersemangat juga. Terima kasih kepada Muhammad Hamdan Al-Majid telah memaparkan penjelasannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada integritas. Integritas mengacu pada keaslian dan kejujuran serta memutuskan untuk melakukan hal yang benar setiap saat. Rasa integritas yang kuat penting dalam kepemimpinan, karena anggota tim perlu tahu bahwa mereka dapat mempercayai dan menghormati apa yang pemimpin katakan dan lakukan. Dengan integritas akan mempromosikan budaya profesional di mana tercipta rasa saling menghormati sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi di tempat kerja. Berikut beberapa perilaku yang menunjukkan integritas. Yang pertama, dapat diandalkan dan menindaklanjuti komitmen. Yang kedua, bersikap terbuka dan jujur saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, menganggap diri bertanggung jawab dan mengakui kekurangan penting untuk penerapan integritas di organisasi atau perusahaan. Integritas sangat penting, bagaimanapun, dalam posisi kepemimpinan di mana orang memiliki kesempatan untuk memberi contoh bagi orang lain. Selanjutnya, kecerdasan dan kreativitas kepemimpinan bisnis Cokoban atau keripik pisang coklat. Kecerdasan dan kreativitas ada dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menggunakan informasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Kecerdasan dapat diukur dengan tes IQ yang mengukur kemampuan seseorang dalam hal penalaran, pemecahan masalah, dan pemahaman konseptual. Kecerdasan dan kreativitas dalam kepemimpinan bisnis Cokoban atau keripik pisang coklat memegang peranan penting untuk menghadapi persaingan dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Berikut adalah beberapa aspek kecerdasan dan kreativitas yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan bisnis tersebut. Yang pertama, intelijensi emosional dan hubungan interpersonal. Pemimpin Cokoban yang cerdas, emosional, mampu memahami dan mengelola emosi baik dari diri sendiri maupun anggota tim. Hubungan interpersonal yang baik membangun kepercayaan, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua, kreativitas dalam pengembangan produk. Kreativitas dalam kepemimpinan bisnis Cokoban mencakup pengembangan produk yang unik dan menarik. Pemimpin harus mendorong tim untuk menciptakan varian rasa baru, menggabungkan bahan-bahan inovatif, dan menciptakan pengalaman rasa yang istimewa bagi konsumen.
Yang ketiga, inovasi dalam proses produksi. Kecerdasan pemimpin bisnis juga terlihat dalam inovasi proses produksi. Mereka dapat mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas produk. Yang selanjutnya, fleksibel dan adaptasi. Kecerdasan adaptabilitas sangat diperlukan dalam industri yang terus berubah seperti cokoban atau keripik pisang coklat. Pemimpin harus merespons perubahan pasar dengan cepat dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi bisnis. Yang kelima, pengambilan keputusan yang cerdas. Kecerdasan dalam pengambilan keputusan melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi dengan akurat dan membuat keputusan yang berdampak positif pada bisnis. Pemimpin harus menggunakan data dan analisis untuk membuat keputusan yang cerdas dan terinformasional. Yang keenam, pengguna teknologi untuk inovasi. Kecerdasan dalam mengadopsi teknologi baru dan memanfaatkannya untuk inovasi adalah kunci kesuksesan. Pemimpin harus aktif mencari teknologi terbaru yang dapat meningkatkan produksi, distribusi, dan pemasaran produk cokoban. Melibatkan kecerdasan dan kreativitas dalam kepemimpinan bisnis cokoban atau keripik pisang coklat membantu menciptakan strategi yang adaptif, produk yang inovatif, dan pengalaman pelanggan yang unik, serta pemimpin yang cerdas dan kreatif, mampu membawa bisnis ke tingkat berikutnya dan memastikan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya ada kesimpulan. Kehadiran seorang pemimpin dalam dunia bisnis memegang peranan penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu perusahaan. Seorang pemimpin bukan hanya sekedar figur otoritatif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membentuk budaya organisasi, memimpin tim, dan merumuskan strategi yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Dalam setiap langkahnya, pemimpin berperan sebagai penggerak utama yang memotivasi karyawan, menciptakan visi bersama, dan mengambil keputusan yang krusial. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk merangkul perubahan dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Mereka bukan hanya berfokus pada pencapaian target finansial, tetapi juga memahami bahwa keberlanjutan bisnis melibatkan aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, etika bisnis, dan kesejahteraan karyawan. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, seorang pemimpin mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memotivasi inovasi, dan menjaga integritas perusahaan. Cukup sekian pemaparan penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.